kembali lagi dengan saya Windy Priscilia dengan NIM A1C3-19081. Kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul rangkaian RLC seri dan resonansi dengan menggunakan aplikasi Proteus 8.9. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian RLC. Rangkaian RLC seri adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor yang melayani seri. Kemudian dilayani dengan sumber tegangan AC. Nah, kita lanjut langsung ke aplikasi Proteusnya ya. Nah, beginilah tampilan pertama dari aplikasi Proteus. Kita klik New Project. Kita tulis foldernya. Nah, seperti ini. Kita zoom terlebih dahulu agar kita lebih mudah melihatnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari alat yang kita gunakan. Pertama, resistor. Yang kedua, kapasitor. Yang ketiga, alternator. Dan yang terakhir, induktor. Baiklah, rangkaian pertama yang kita buat yaitu rangkaian RL seri. Pertama, kita ambil alternatornya, kita letakkan di posisi seperti ini. Baru resistor. Induktor. Dan ground. Dan kita letakkan di bawah dari induktor. Nah, kita hubungkan dulu rangkaiannya. Karena kita ingin mengukur tegangan, kita memerlukan AC voltmeter. Kita letakkan di atas resistor dan di atas induktor. Kita hubungkan. Sebelumnya, kita ubah resistor menjadi 1 kilo ohm. Induktornya betul 1 mH. Kita ubah amplitudenya menjadi 5 volt dan frekuensinya 10 kHz. Karena kita juga ingin mencari tegangan, maksudnya arus, kita menggunakan rangkaian sama, maka kita copykan saja.
Lalu kita SD. Nah, ya, ambil alternatornya, letakkan di sini. Karena kita ingin mengukur arus, maka kita memerlukan AC ammeter. Di sini, bongkar. Jangan lupa ubah satuan dari ammeternya menjadi mili ampere. Oke. Ini 5 volt, 10 kHz. Nah, lakukan saja simulasi. Baik, di sini nilai dari tegangan resistor yaitu 3,52, begitu juga pada arus, namun pada induktornya yaitu 0,22 volts. Selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 30 kHz. Dan jangan lupa terhadap rangkaian arusnya juga kita ubah menjadi 30 kHz. Kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilainya, resistor tegangannya yaitu 3,47, begitu juga pada arus, namun pada induktor nilainya yaitu 0,66 volts. Oke, selanjutnya pada frekuensi 50 kHz. 50. Nah, langsung saja kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistor yaitu 3,36 dan begitu juga pada arus, namun pada induktor nilainya hanya 1,07. Selanjutnya kita ke frekuensi 70 kHz. Kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistor di sini 3,22 dan begitu juga pada arus. Namun pada induktor di sini hanya 1,44 volt. Selanjutnya kita ke frekuensi yang terakhir yaitu 100 kHz. Kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistor di sini yaitu 2,98
Begitu juga pada arus, namun pada induktor di sini hanya 1,9 volts. Nah, pada rangkaian ini, tegangan pada resistor tidak sama pada induktor. Tegangan dan arus untuk beban resistif itu adalah sefase, tetapi untuk beban induktif arusnya terpisah 90 derajat terhadap tegangannya. Karena arus yang melewati resistor dan induktor yang sama, maka arus sebagai referensi dan tegangan pada resistor serta tegangan pada induktor terpisah sejauh 90 derajat. Kemudian tegangan merupakan vektor dan dengan besaran V dan sudutnya alfa. Baik, selanjutnya kita akan membuat rangkaian RC seri. Pertama kita ambil alternatornya, kita letakkan di sini. Lalu resistor. Dan kalau kita tadi pada rangkaian RL seri kita menggunakan induktor, pada RC seri ini kita menggunakan kapasitor. Dan kita menggunakan ground, kita letakkan di bawah kapasitor. Lalu kita hubungkan. Karena kita ingin mengukur tegangan, maka kita menggunakan AC voltmeter. Sebelumnya kita ubah resistornya menjadi 1 kilo ohm. Kapasitornya 100 nanometer. Untuk amplitudenya kita buat 5 dan frekuensinya 10 kHz. Karena kita ingin mencari tegangan arus juga, maka kita copy saja dulu sebelum dihubungkan. Kita letakkan di sampingnya. Alternator. Namun di sini kita menggunakan AC ammeter karena kita ingin mengukur arus. Jangan lupa untuk mengubah satuan dari ammeternya menjadi miliampere.
Dan untuk amplitudenya sama, yaitu 5 volt, dan frekuensinya 10 kHz. Kita hubungkan. Nah, barulah kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistor yaitu 3,49, begitu juga pada nilai arusnya. Namun pada nilai kapasitor, tegangan kapasitornya yaitu 0,55. Selanjutnya kita beranjak ke frekuensi 30. Lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistornya yaitu 3,52, begitu juga pada arusnya, namun pada nilai tegangan kapasitor hanya 0,18. Kita lanjut ke 50 kHz. Kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistornya yaitu 3,53, begitu juga pada arusnya, sedangkan pada nilai tegangan kapasitornya hanya 0,11. Lanjut ke frekuensi 70 kHz. Lakukan simulasi. Nah, untuk dari nilai resistornya yaitu 3,53 dan begitu juga pada arusnya, namun pada kapasitornya hanya 0,07. Oke, terakhir yaitu 100 kHz. Baik, kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistornya yaitu 3,53, begitu juga pada arusnya. Namun pada kapasitor kali ini dia menjadi 0,05. Terlihat pada resistor dan kapasitor arus yang sama, namun hasil tegangannya berbeda. Analogi dengan rangkaian RL seri bahwa tegangan dan arus beban resistif itu adalah sefase. Tetapi untuk beban kapasitif, arusnya mendahului 90 derajat terhadap tegangannya. Karena pada kapasitor dan resistor mengalir arus yang sama, maka sebagai referensi, arus antara tegangan resistor dan tegangan kapasitor terpisah 90 derajat, sehingga tegangan adalah vektor yang besarannya V dan sudutnya alfa. Baik, kita lanjut saja ke rangkaian RLC seri. Gunakan alternator.
resistor, induktor, kapasitor, ground, Karena kita ingin mengukur tegangan, maka kita menggunakan AC voltmeter. Kita ingin membuat rangkaian untuk mencari arus. Karena kita ingin mencari arus, maka kita di sini menggunakan AC ammeter. Kita hubungkan. Nah, sebelumnya kita harus menggantikan amplitudenya menjadi 5 volt. Frekuensinya 10 kHz. Resistornya 1 kilo ohm. Induktornya 1 milihenry, betul. Kapasitornya 100 nanometer. Begitu juga pada rangkaian R-nya 1 kilo ohm.
Arusnya 1 mH, kapasitornya 100 nanometer. Baik, untuk rangkaian RL seri ini, kita ubah satuannya menjadi miliampere. Oke. Amplitudenya sama, 5 volt. Frekuensinya 10 kHz. Resistor 1 kilo ohm. Induktornya 1 mH, kapasitor 100 nanofarad. Sudah, kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari tegangan resistor yaitu 3,52, begitu juga pada rangkaian arus. Namun pada nilai tegangan induktor di sini 0,22 dan pada kapasitor 0,56. Baik, kita beranjak ke 30 kHz. Kita lakukan simulasi. Baik, untuk nilai tegangan resistornya yaitu 3,5 volt. Untuk induktornya 0,66 volt. Untuk kapasitornya 0,19 volt. Sedangkan pada nilai arusnya 3,5 miliampere. Oke, kita beranjak ke frekuensi 50 kHz. Nah, untuk nilai dari tegangan resistor di sini yaitu 3,4 volt, sedangkan pada induktor 1,07 volt dan kapasitor 0,11 volt. Sedangkan pada arus nilainya 3,4 miliampere. Baik, kita beranjak ke frekuensi 70 kHz. Lakukan simulasi. Baik, untuk nilai dari resistornya yaitu 3,25 volt, sedangkan pada induktornya 1,44 volt, dan kapasitornya 0,07 volt. Dan pada nilai arusnya sama pada nilai tegangan resistor yaitu 3,25 miliampere. Oke, beranjak kepada frekuensi yang terakhir yaitu 100 kHz. Langsung saja kita lakukan simulasi. Baik, untuk nilai dari tegangan resistor yaitu 2,99 volt. Nilai tegangan induktornya 1,91 volt dan nilai pada tegangan kapasitornya 0,64 volt dan pada nilai arusnya sama tadi yaitu 2,99 volt. Jadi, pada kapasitor, resistor, induktor yang mengalir arus yang sama, maka arus sebagai referensi seperti terlihat pada rangkaian untuk ketiga rangkaian ini, baik itu RL, RC, dan RLC seri, itu menggunakan arus AC atau arus bolak-balik sehingga kemungkinan dapat berubah-ubah.
Baik, inilah yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat dimengerti bagi kalian yang menonton.